Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan. Perkenalkan, nama Ibu Widianti Kusmaningrum. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Gebi. Ibu adalah guru BK di SMPN 31 Tangerang. Saat ini, Ibu akan membawakan materi tentang cara belajar yang efektif. Disimak ya. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang baik. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan baik dan benar. Berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman sendiri dan dilakukan di rumah sendiri. Baiknya tetap diawasi oleh orang tua ya, biar belajar nggak jadi bermain. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas ataupun di buku catatan kecil, sehingga memudahkan kalian untuk belajar. Saat kalian belajar, kalian harus benar-benar serius. Jadi waktunya belajar ya harus dimanfaatkan untuk belajar, bukan sambil main HP atau sambil nonton TV. Lalu jika waktunya makan, waktunya ibadah, itu juga jangan ditunda-tunda lagi. Selanjutnya, aktif bertanya dan ditanya. Ketika kalian belajar di kelas nanti, kalian harus mendengarkan apa yang dikatakan guru. Catat yang kalian rasa penting, sehingga kalian tidak lupa. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Nah, biasanya kalau udah mau pekan ujian atau besoknya ujian, nih kalian tuh panik karena belum siap. Biasanya jadinya SKS, sistem kebut semalam. Nah, jangan dibiasain kayak gitu ya. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Nah, kalian udah tahu dong, mencontek itu bukan hal yang baik. Jadi, biasakan diri kalian untuk menjadi anak yang jujur, yakin sama jawaban sendiri. Selanjutnya, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Di sini kalian harus bangga jika kalian ditunjuk oleh guru atau teman kalian sebagai pemimpin. Kalian harus menunjukkan rasa tanggung jawab kalian. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, selain kita mendengar penjelasan guru dengan baik, ketika guru bertanya, jawablah pertanyaan guru itu jika kalian bisa. Jangan menunggu untuk dipanggil dulu nama kita. Kita harus belajar untuk menjadi siswa yang aktif. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah, kalau kalian nggak tahu, daripada diem-diem aja, kalian harus tanya nih ke gurunya langsung. Atau kalau kalian malu, kalian tanyakan ke teman yang kalian rasa lebih paham. Selanjutnya, kerjakan PR. PR itu adalah pekerjaan rumah ya. Kalian pasti tahu, jangan dikerjakan di sekolah. Dan jangan mencari alasan ketika kalian nggak mengerjakan. Belajarlah bertanggung jawab. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, ini apalagi kalau pelajaran susah nih, harus diingat-ingat. Ntar gurunya udah ngajarin ini tapi kalian nggak paham, jadi kalian harus ulang lagi di rumah, belajar, berlatih soal lagi. Selanjutnya, cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, semuanya ini harus dilakukan secara seimbang supaya hidup kita lebih teratur. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga bermain. Selanjutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, kalau kalian gak suka beberapa pelajaran nih, contohnya pelajaran itu. Nah, maka kalian juga harus banyak-banyak berlatih. Mungkin kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube atau bertanya kepada teman kalian yang lebih paham, atau ikut les. Selanjutnya, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi.
Nah, di sini cari tahu nih kegiatan apa atau hobi apa yang cocok sama kalian, sehingga kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, carilah seorang pembimbing yang baik. Nah, di sini pembimbing itu nggak hanya orang tua ya, bisa jadi teman kalian juga. Yang pasti kalau kalian bingung, kalian harus tetap bertanya. Selanjutnya, jangan suka mencontek teman. Nah, di sini harus digarisbawahi ya, belum tentu jawaban teman kalian itu adalah benar. Jadi, baiknya ya jangan nyontek, kalian harus cari tahu sendiri jawaban yang benar. Niat dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian harus tetapkan tujuan kalian. Kalian harus niat dulu nih belajar. Kalau kalian udah nggak niat belajar, itu sama artinya kalian buang-buang waktu. Karena percuma, nggak mungkin ada juga ilmu yang masuk kalau kalian dari awal udah nggak niat. Jadi kalian harus meniatkan untuk belajar, biar semua ilmu yang kalian dapatkan itu bisa terserap dengan baik. Lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, di sini untuk bisa mengerjakan PR, untuk belajar, baiknya kalian cari suasana yang nyaman menurut kalian. Mungkin bisa ditemani musik-musik atau tempat yang hening. Yang pasti kalian rasa ini tempat yang cocok untuk belajar. Selanjutnya, metode imitasi. Nah, metode imitasi ini adalah meniru. Nah, kalian meniru sosok orang yang menurut kalian baik. Bisa jadi guru atau teman kalian yang berprestasi atau artis yang kalian senangi. Yang pasti kalian harus meniru hal-hal yang baik supaya hal itu bisa memberikan sikap baik juga ke kalian. Trial and error. Nah, ini tuh maksudnya kalian itu harus mencoba berkali-kali untuk bisa. Jadi tidak apa-apa kalau kalian belum berhasil saat ini, tapi selama kalian mau terus mencoba, pasti nanti akan ada saatnya kalian bisa berhasil. Jadi jangan capek untuk terus mencoba. Selanjutnya adalah metode berpikir. Nah, kalian harus membiasakan nih, menjawab suatu pertanyaan itu adalah hal yang menyenangkan atau hal yang menantang. Jadi kalian selalu termotivasi, selalu ingin menjawab setiap pertanyaan yang diajukan ke kalian. Nah, itu adalah salah satu sikap yang baik ya. Selanjutnya adalah mulai dari hal kecil. Nah, belajar juga kayak gitu. Atau lagi ngerjain PR atau mengerjakan ujian, cobalah mulai dari mengerjakan soal-soal atau hal-hal yang kalian rasa lebih mudah. Baru setelah itu kalian kerjakan yang cukup sulit. Jadi setidaknya kalian nggak ngedown di awal. Yang pasti kalian tetap berusaha untuk mau mengerjakan itu sampai selesai. Selanjutnya adalah sering-seringlah berlatih. Nah, kalian tahu ada perumpamaan orang bisa karena biasa. Nah, ini sama ketika kalian selalu melatih itu sehingga kalian akan berhasil. Jadi kuncinya adalah selalu berlatih. Maka itu akan bisa. Fokus. Nah, kita itu nggak bisa melakukan atau memikirkan banyak hal atau beberapa hal dalam satu waktu yang sama. Jadi, ketika kalian mau melakukan sesuatu, fokuskan pada hal yang akan kalian lakukan. Jangan mikirin yang lain-lain. Jadinya pasti hal yang sedang kalian kerjakan ini juga nggak bisa berhasil maksimal. Oke? Mohon bimbingannya. Nah, ini yang terpenting nih dari belajar, yaitu berdoa. Karena sumber kepintaran kita adalah dari Tuhan. Jadi, kita harus memulai setiap aktivitas kita termasuk belajar itu adalah memulai dengan doa. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, di sini kita udah bisa banyak banget ya cari informasi, nggak cuma dari buku, tapi dari internet. Nah, hal yang harus digarisbawahi adalah ketika kalian mencari data informasi di internet, kalian jangan cuma mengambil satu sumber, tapi beberapa sumber, biar kalian bisa membandingkan beberapa sumber itu apakah benar atau tidak. Itu tadi materi tentang cara belajar yang efektif. Semoga kalian dapat paham dan dapat dilakukan di rumah ya.
Oke, kalau gitu terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Maaf kalau ibu ada salah kata. Semoga kita segera bertemu lagi ya. Dan ibu ingin mengenal kalian satu sama lain. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.